Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan, maka bagaimana tanggapan dari para partai politiknya? Kita akan segera bergabung ke gedung DPR. Ada rekan Zilvia Iskandar di sana yang akan berbincang bersama perwakilan partai. Silakan Zilvia. Baik, terima kasih rekan Fitri Megantara. Saat ini saya sudah bersama dengan 3 anggota DPR terpilih dari 3 fraksi yang berbeda, tapi semuanya ini fraksi biru ya. Ada PAN, Kang Yandri Susanto, selamat malam. Ada Mas Didi Irawadi dari Demokrat dan juga selamat malam Mas Didi dan juga Bang Joni G. Plate dari Partai Nasdem. Kita sekarang akan berbicara soal peta koalisi di parlemen. Karena peta koalisi di parlemen akan menentukan stabilitas politik dan stabilitas politik di parlemen ini juga akan turut mendukung produktivitas dari para anggota dewannya. Saya ingin berangkat dari Mas Didi, ketika Pak SBY sudah menyatakan bahwa Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terjemahan dukungan tersebut di parlemen akan seperti apa, Mas Didi? Tentunya kita 5 tahun ke depan tantangan tidak mudah ya. Kita perlu pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang ke depan bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Tetapi tentu kita juga harus kritis juga. Jadi Partai Demokrat mendukung semua program-program yang baik bagi rakyat ke depan, program-program yang memberikan manfaat dan kemaslahatan, tetapi juga kita siap memberikan masukan-masukan jika perlu kritikan-kritikan terhadap hal-hal yang menurut hemat kami misalnya kurang berpihak pada rakyat. Jadi prinsipnya tentu ke depan harapan kita, karena 5 tahun ke depan ini banyak tantangan, begitu banyak tantangan, kita akan dukung sebaik-baiknya, tetapi mendukung dengan juga siap memberikan masukan. Oke, mendukungnya ingin di dalam koalisi atau di luar koalisi? Saya kira kami serahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat ya, bagaimana yang terbaik. Sejauh ini pembahasannya sudah sampai mana? Ya, kita siap di posisi manapun kita siap. Andai pun di dalam tentu harus beririsan dengan platform maupun program-program yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Bagi Demokrat lebih mudah di dalam atau di luar? Kita siap di posisi manapun. Kalau kita diberikan kesempatan di dalam, kita punya pengalaman 2 periode, tentu pengalaman yang berharga. Tetapi Partai Demokrat akan siap posisi manapun yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, bagaimana dengan sikap PAN, Kang Yandri? Akan seperti apa di parlemen? Karena kita lihat kan PAN ini sebetulnya apakah sudah jelas akan tetap menjadi oposisi atau sebetulnya ingin balik lagi ke dalam seperti periode sebelumnya? Ya, kalau kita lihat tadi Bang Jul sampaikan di ulasan Metro TV tadi, kan PAN mendukung tanpa syarat. Artinya memang tanpa syarat itu nggak ada syarat apapun. Misalkan kita minta menteri, enggak. Minta bergabung, enggak. Jadi silakan Pak Jokowi, kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk menata negeri ini supaya lebih baik. Nah, persoalan di parlemen tentu kita inginnya hari ini baru dimulai periode sekarang, kita ingin anggota DPR itu menjadi lebih baik ke depan itu. Nah, yang 5 tahun yang lalu, yang baik-baik kita pertahankan, yang tidak baik ya mari kita perbaiki. Nah, persoalan nanti apakah PAN dalam perjalanannya bagaimana dengan Pak Jokowi, saya kira selama ini juga sudah teruji. Kita kalau program Pak Jokowi bagus, semuanya kita dukung selama ini. Termasuk ada masalah legislasi. Kalau pemerintah usulkan menurut PAN bagus, kita kita dukung. Tapi kalau menurut kita ada yang perlu dikritisi, perlu masukan, itu bukan berarti kita benci ataupun kita tidak suka dengan pemerintah, bukan. Itu semata-mata karena perlu sih, adanya di dalam atau di luar cara koalisi? Pandang yang berbeda antara PAN mungkin dengan pihak lain terhadap suatu persoalan. Tapi bisa jadi di persoalan PAN sama, dengan Nasdem sama, dengan PDIP sama. Tapi ketika berbeda, salah satu isu itu sesuatu yang biasa. Karena kan parlemen ini kan terdiri dari beberapa individu. Memang banyak isu dan tidak semua isu bisa disetujui. Betul. Tetapi yang pertanyaan saya adalah bagi PAN lebih ingin di dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin atau di luar? Kita sudah menghormati betul hasil pemilu dan kita tahu bahwa koalisi Pak Jokowi sudah lebih dari cukup dan kita tidak pernah meminta-minta atau menawarkan diri dan itu memang hak prerogatif Pak Jokowi. Kami sudah sampaikan juga dengan Bang Jul, kita kelihatannya kita akan di luar pemerintah. Tapi sekali lagi bukan berarti di luar pemerintah kita tidak sayang dengan pemerintah, tidak. Kita akan tetap mendorong, mendukung program Pak Jokowi yang bagus. Tapi kalau ada yang menurut PAN perlu dikritisi, perlu dikasih masukan, itu juga bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota parlemen maupun sebagai partai politik. Tapi stance terakhirnya kelihatannya akan berada di luar pemerintahan. Kelihatannya begitu karena itu aspirasi dari semua kader dan kita sekali lagi menghargai bahwa koalisi Pak Jokowi sudah lebih dari cukup. Koalisi Pak Jokowi sudah lebih dari cukupkah, Bang Joni? Boleh dijawab nanti, Bang Joni. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami masih dari DPR. Pemirsa, kalau kita lihat berdasarkan perolehan kursi, koalisi pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin di DPR ini sudah mencapai 60,6% yang terdiri dari kursi PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Nasdem, PKB dan juga P3. Apakah dengan total 60,6%, Bang Joni, masih ada kemungkinan bagi koalisi pendukung pemerintahnya untuk membuka pintunya bagi partai lain untuk bergabung dalam koalisi? Iya, Sylvia, saya teringat akan lagu ya. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Aha. Ya, perjalanan 5 tahun ke depan ini perjalanan yang panjang dan penuh dinamika. Yang satu titik simpulnya yaitu kepentingan negara, kepentingan bangsa untuk kejayaan negeri kita, Indonesia. Itu titik simpulnya. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan kita, ya, kita menganut sistem presidensial system, bukan parliamentarian system. Karenanya check and balance itu antara lembaga negara, lembaga DPR RI dan lembaga kepresidenan, itu check and balance. Nah, yang terjadi dinamikanya ada di dalam lembaga DPR RI. Ada landscape politik yang berbeda tahun 2019 dan tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014 kami memenangkan Pilpres tapi minoritas di parlemen. Ya. Karenanya proses politik yang begitu panjang dan tajam bahkan sangat keras. Ya, itu homo homini lupus untuk kekuasaan, saling memperebutkan. Ya, begitu kerasnya. Sehingga Tapi tidak di produktif tahun pada saat 2000 awal-awal. ya, di tahun 2019 kami pemenang Pilpres dan menguasai mayoritas parlemen. Landscape-nya berbeda. Nah, disinilah ya keagungan cara berpikir politik Indonesia yang ditampilkan oleh rekan-rekan partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik untuk membuka ruang kerjasama di parlemen. Titik simpulnya sama untuk kepentingan negara. Kita memberikan kritik yang berbeda caranya. Mungkin dari partai-partai nanti bisa saja misalnya ada yang tidak tergabung dalam sebut saja tanda petik koalisi pemerintah akan menyampaikan kritiknya secara terbuka. Tapi untuk Nasdem dan teman-teman yang lain yang selama ini bersama Pak Joko Widodo, kami juga melakukan kritik dalam rangka check and balance. Artinya tapi bagaimana, caranya Bang Joni? berbeda. Yang kami sampaikan dalam itu koalisi di pun luar bisa publik. mengkritik, di luar pun bisa mengkritik. Di luar publik. Kami menyampaikannya di dalam secara internal untuk perbaikan kebijakan. Tetapi di hadapan publik, we support our government. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, apakah masih ada peluang we itu? all behind him. Bang Joni? Itu, ya. Masihkah ada peluang dari Nah, partai lain dalam bergabung dalam kaitan koalisi? dengan proses pengambilan keputusan menurut demokrasi liberal barat, kita tidak perlu itu. Tidak perlu lagi. Tetapi di dalam konteks kegotong royongan politik dan kepentingan negara, maka kerjasama dan ruang kerjasama itu selalu perlu dibuka. Baik, Dan kami membuka itu, khususnya dalam tugas dan fungsi pokok DPR RI, fungsi legislasi, harus ada rebranding politik di DPR RI. Atau dalam jangka pendeknya, Bang Joni, Mas Didi dan juga Kang Yandri, kita akan segera menghadapi penentuan pimpinan MPR. Di situ ada lobby-lobby politik, ya kan? Bagaimana nanti sikap dari PAN, sikap dari Demokrat seperti apa? Dari PAN dulu. Ya, saya kira kita sudah memutuskan di Undang-Undang 3 ada 10 pimpinan, tentu satu kita pilih ketua. Kalau PAN mintanya musyawarah mufakat, karena lembaga pemusyawaratan kan. Jadi kalau bisa, yang hari ini kita dengar Gerindra mau jadi ketua, Golkar mau jadi ketua, mungkin juga ada yang lain jadi, itu kita hormati sebagai bentuk dari mereka PAN mau juga jadi ketua karena meneruskan lagi Enggak, Bang Zulkifli kita belum jadi pernah 2 periode? berpikir seperti itu. Kita beri kesempatan kepada yang lain bagaimana yang terbaik, tapi kalau bisa hindari voting. Karena kalau misalkan sudah kita taruh semua 10, ada semua di situ perwakilan, masih voting, saya kira itu kurang elok. Nah, kita PAN minta supaya musyawarah mufakat. Tetapi kalau misalkan sama-sama ngotot, ya di Undang-Undang MD3 sudah diatur tidak bisa mufakat, ya voting itu juga nggak ada masalah. Tapi mari kita kedepankan lobby-lobby politik yang adem, yang tentram, yang bisa menghargai satu sama lain. Karena tadi saya bilang tadi, mudah-mudahan parlemen hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Ya, jauh lebih kondusif lah ya. Lebih kondusif, betul. Mas Didi, sekarang kan ada satu nama yang mencuat misalnya dari Golkar, mendorong Bambang Susatyo menjadi ketua MPR. Bagaimana sikap dari Demokrat? Apakah juga bisa mendukung Golkar agar Bambang Susatyo yang menjadi ketua MPR? Dijawab nanti, Mas Didi, kita harus jeda lagi. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, peta koalisi di parlemen dalam jangka pendek salah satunya bisa kita lihat dari proses pemilihan nanti ketua MPR. Saat ini sudah ada nama-nama yang muncul untuk menduduki kursi ketua MPR, salah satunya misalnya Bambang Susatyo dari Partai Golkar. Tapi tentunya Partai Golkar tidak sendiri, ada partai-partai lain juga yang menginginkannya, misalnya ada Gerindra, ada PKB. Bagaimana dengan Demokrat, Mas Didi? Saya kira kami sepakat jikalau kita mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ini adalah lembaga majelis permusyawaratan rakyat ya. Jadi lembaga ini harusnya menjadi contoh kalau bisa ya. Bagaimana keputusan itu jadi dengan musyawarah dan mufakat, dan kita memilih orang yang terbaik. Karena tugas MPR ke depan ini jelas tidak mudah ya. Bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menjaga kebinekaan, apalagi isu-isu yang belakangan marak di mana-mana, ini mengancam persatuan dan kesatuan. Jadi kembali lagi pemilihan tadi, upayakan dihindari proses voting. Voting walaupun memang disediakan ruangnya di dalam undang-undang yang ada, tapi kalau bisa jalan yang paling akhir. Ya. Jadi kita memberikan contoh pada masyarakat bahwa lembaga ini siap bermusyawarah dan untuk bisa mencapai mufakat kan harus ada nama-nama yang memang didorong untuk menjadi ketua MPR. Dari Demokrat mendorong siapa, Mas Didi? Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Tentu ada yang terbaik dari Partai Demokrat ya. Yang pasti yang siap mengatasi persoalan yang tidak mudah bagi bangsa ini ke depan. Ini tantangan pertama di depan mata kita sudah terlihat, Bang Joni, untuk memutuskan bisa memilih ketua MPR dengan cara musyawarah mufakat. Kalau Nasdem sudah beberapa kali mengeluarkan statementnya mendukung Golkar, tapi bagaimana meyakinkan partai-partai yang lain juga ikut bersama dengan Nasdem? Jadi begini Sylvia ya, tata tertib pasal 19 ayat 6 itu sudah mengatur mekanisme musyawarah. Ya. Mengapa kami dulu menyetujui direvisinya Undang-Undang MD3? Itu ada semangat dasarnya. Semangat dasar memperlebar pimpinan MPR RI adalah untuk mencapai musyawarah mufakat. Sekarang masyarakat menuntut, menuntut MPR RI untuk bisa menjadikan lembaga itu lembaga permusyawaratan. Ya, dengan cara apa? Menggunakan tatib pasal 19 ayat 6 itu untuk bermusyawarah menentukan ketua MPR-nya saja. Ketua yang lain sudah tersedia menurut undang-undang. Di DPR RI sudah teratur, sudah diatur oleh undang-undang. Nah, di sini yang kami lihat untuk musyawarah mufakat di politik pasti ada hitungan-hitungan politiknya. Di dalam hitungan-hitungan politik kami melihat bahwa secara realistis kekuatan Golkar yang sudah secara resmi atau secara terbuka menyampaikan dukungan dan mengusung Pak Bambang Susatyo sebagai calon ketua MPR itu cukup kuat secara voting. Secara voting cukup kuat. Dalam posisi seperti itu, maka disinilah dituntut jiwa besar dan sikap musyawarah mufakatnya rekan-rekan fraksi dan perwakilan kelompok DPD di MPR RI untuk menyetujui yang sudah dilihat kuat. Tugas Bang Joni juga untuk meyakinkan Demokrat, untuk meyakinkan PAN. Kalau PAN setuju bagaimana PAN? Setuju mufakat. Kita mufakat, dan tadi saya setuju dengan Bang Joni. Ini ditunggu oleh rakyat karena masa sih 10 sudah ada semua nggak bisa musyawarah mufakat. Tapi saya yakin optimis itu bisa musyawarah mufakat. Ya ini dia, kalau tidak terjadi pemufakatan menurut pasal 19 ayat 6 dan menggunakan pasal 19 ayat 9, maka disitulah citra MPR RI di hadapan masyarakat akan jatuh. Ini tes awal ya Bang Joni? Ini tes ujian pertama, apakah politisi kita ini konsisten dengan sikapnya. Dan Nasdem mendukung sikap yang konsisten itu. Jangan berubah. Apakah masing-masing kan pasti dari Demokrat dapat, PAN dapat, tapi apakah akan ngotot mendukung calonnya masing-masing sebagai ketua MPR? Dari Mas Didi atau tadi kita bilang kita menghargai teman-teman yang mau jadi ketua. Nah, karena kan lebih dari satu, PAN menawarkan itu supaya musyawarah mufakat. Kan enak kalau ada 2 calon, coba 2 calonnya bermusyawarah. Itu lebih gampang. Artinya PAN menghindari voting lah kalau bisa ya. Karena PAN kan nggak mencalonkan diri sebagai ketua. Yang mencalonkan diri sebagai ketua kan Golkar, PKB sama Gerindra sampai hari ini. Ya kalau mereka bisa bermusyawarah itu lebih tenang bagi kita. Dan itu bisa rakyat bisa mengapresiasi kerja awal dari MPR hari ini. Proses musyawarah itu dilakukan melalui fraksi-fraksi dan kelompok. Itu diatur di undang-undang. Sedikit Mas Didi terakhir. Insya Allah lobby-lobby politik terus berjalan dan sesuai semangat MPR musyawarah dan mufakat.
saya meyakini akan didapatkan yang terbaik, Baik. saya kira ya. Itu tes awal ya. Kita Ya. ingin melihat, masyarakat ingin melihat apakah MPR bisa memutuskan ketuanya dengan cara musyawarah mufakat. Terima kasih. Sabar sedikit aja ya, keputusan di MPR RI menentukan pimpinan ini tidak saja terkait dengan citranya MPR, Ya. tapi juga citranya DPR. Ini Betul. diuji. Oke, terima kasih Bang Joni, semoga lulus ujian ya. Bang Joni, Mas Didi dan juga Insya Kang Allah Yandri, lulus terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan di gedung DPR RI. Saya kembalikan lagi ke rekan Fitri Megantara di studio.